Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arafah, Alhamdulillah bersama saya Miranda di acara Arafah Podcast. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kedudukan wanita dalam pandangan Islam bersama salah satu guru di pesantren Darul Arafah Raya, yaitu Umi Ella. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miranda. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah bil khair, Miranda. Sudah berapa lama sih Umi mengajari pesantren Darul Arafah? Alhamdulillah Umi bertugas di pesantren Darul Arafah udah mulai dari tahun 1998. Genap sekarang itu udah masuk mendekati 22 tahun. Alhamdulillah diberi kesehatan. Alhamdulillah, lama juga ya Umi. Iya. Langsung saja Umi. Iya. Jadi kita akan membicarakan tentang kedudukan wanita dalam pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui ya Umi, ada namanya zaman jahiliyah, yaitu sebelum kedatangannya Islam. Jadi gimana sih Mi kedudukan wanita sebelum kedatangan Islam atau pada masa jahiliyah gitu? Iya. Kalau kita lihat kilas balik sejarah ya. Pada zaman jahiliyah itu ada kaum Quraisy, itu di mata mereka itu wanita itu sangat rendah, tidak dihargai sama sekali gitu. Seperti yang kita ketahui itu pada zaman Quraisy itu beliau jika mendengarkan berita dari sebuah keluarga itu melahirkan bayi perempuan, maka muka mereka itu berubah gitu, merah dan padam gitu. Kenapa? Karena malunya itu gitu. Malu menerima kehadiran seorang bayi perempuan. Jadi perempuan itu ibaratkan aib gitu ya Umi? Iya, jadi bahkan kita ketahui itu di surah An-Nahl 58 sampai 59 itu yang tadi Umi ceritakan, malu mereka dengan kelahirannya seorang anak perempuan. Bahkan mereka mau itu menguburkan secara hidup-hidup itu bayinya. Nauzubillah min zalik. Iya, seperti itu banget gitu ya Umi. Iya, itulah dia salah satu contohnya. Kemudian waktu pada zamannya itu wanita itu kalau mau dinikahi dia nggak ada mahar. Sangat beda sama sekarang kan? Betul-betul nggak dihargai Iya. ya Umi. Waktu mau nikah aja nggak dikasih mahar, nggak dia ada walinya gitu. Kemudian bahkan suaminya meninggal, misalnya si A gitu ya kan, suaminya meninggal pada zaman jahiliyah itu, maka si A ini adalah merupakan warisan gitu dari suaminya. Jadi istri itu pada zaman jahiliyah itu diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkannya gitu. Kemudian istri tidak menerima warisan, kan keji kali seperti itu. Segitunya. Ya Allah. Gitu dia. Terus gimana sih Mi? Kan setelah datangnya Islam, Iya. banyak pasti perbedaannya kan Umi. Sangat berubah gitu ya kan. Iya. Jadi gimana sih Mi kedudukan wanita setelah dalam pandangan Islam, setelah Islam itu datang gitu? Alhamdulillah kita saat ini ya udah menikmati. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kali kita udah menikmati Islam gitu. Nikmatnya Islam gitu ya. Yang diturunkan Allah, memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Yang mana itu Islam itu dengan hadirnya Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu membawa kedamaian, keharmonisan di muka bumi ini gitu. Sampai-sampai itu detik ini itu wanita di dalam Islam itu sangat diistimewakan. Kan kita tahu tuh Miranda, surah An-Nisa, ya kan? Yang menyebutkan bahwasanya Islam perempuan itu mulia gitu loh ya kan? Sampai ada Al-Qur'an, betul. surah Al-Qur'an gitu Iya, ya. betul sekali. Jadi di dalam Quran aja itu ada satu surah yang namanya surah An-Nisa yang bicara tentang wanita. Perempuan gitu. Memang betul, Islam itu memang rahmatul alamin, dia menyempurnakan. Kemudian seperti kita ketahui ya Miranda yang udah kita rasakan hidayah Islam itu ya seperti ini. Sejak hadirnya Islam di bumi ini, maka harkat martabat wanita itu sangat diistimewakan. Peran wanita itu sangat dihargai gitu. Contohnya aja kita kilas balik lagi perbandingan dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah itu dulu nggak dapat warisan ya. Iya. Alhamdulillah sekarang wanita itu dihargai
jika suaminya meninggal, maka si istri mendapatkan warisan gitu. Keluarganya meninggal, dia dapat bagian setengah dari kaum saudaranya laki-laki gitu. Kemudian wanita itu dinikahi, dia akan dihargai dengan adanya walinya, dengan adanya mahar yang diberikan oleh calon suami. Nah, itu dia. Jadi nampak perbedaannya. Itu masih dari segi satunya gitu kan. Kayak mana kalau lahirnya seorang bayi imut perempuan di saat ini, coba bayangkan. Kalau Mira sih belum pernah gitu ya kan. Jadi kalau kita saat ini kalau lahir anak perempuan, Masya Allah, seneng gak itu? Si ibu malah membelikan baju yang cantik-cantik imut-imut, si bapaknya juga membelikan tempat tidurnya seperti itu gitu. Warna perempuan yang khasnya itu apa tuh? Pink ya kan? Pink Maka dibuat room babynya warna pink. Segitunya dihargai gitu. Bahkan saat ini kita tahu ya, sebuah kisah adanya Adam dan Hawa itu, ya kan? Jadi perempuan itu sebagai pendampingnya kaum laki-laki. Kenapa? Karena perempuan ini diciptakan dari tulang rusuknya Adam, ya kan? Sifat dari tulang rusuk itu ya macam belajar biologi lo kan nih. Jadi tulang rusuk itu kan bengkok ya Miranda ya, bengkok ya. Dia nggak bisa diluruskan. Kalau lurus akan terjadi patah. Maka sifat dari si perempuan ini dia harus didampingin. Kalau seorang istri agak melakukan sebuah kesalahan, maka kewajiban suami untuk meluruskan, mengarahkan, membimbingkan. Iya. Seperti Nabi Muhammad dan Khadijah kan seperti itu. Saling melengkapi. Nabi Muhammad aja saat menerima wahyu kayak mana kondisinya? Panas dingin, pulang ke rumah, gitu curhat sama Khadijah ya kan? Sampai Khadijah itu, ya Rasulullah katanya gitu, kenapa keadaanmu seperti ini? Maka Khadijah menyelimuti Rasul, kemudian menasehati, mengasih motivasi, semangat kepada Nabi gitu. Itulah fungsi wanita saat ini setelah berdadanya Islam. Betul-betul pendamping. Gitu. Iya, pendamping, menyeimbang dalam rumah tangga. Terus apa lagi sih keistimewaannya nih? Jadi kayak pengen tahu gitu kan sebagai perempuan. Itu masih gitu pertama kan? ya Miranda ya. Oh, Oke, iya. yang kedua itu peran wanita sebagai ibu. Ingat kita sebuah hadis itu ya. Ada seorang sahabat menjumpai Rasul, bertanya dia, ya Rasulullah, siapa yang aku pertama kecintai? Katanya. Ibumu. Ibu menjawab. Iya benar. Sampai si sahabat ini memberikan pertanyaan kalau nggak salah 3 kali ya, ya betul, 3 kali ya Miranda ya. 3 kali jawaban Rasul apa? Ibumu, ibumu, ibumu. Nanya lagi tuh yang keempat kali. Apa yang dilakukan lagi sama Rasul? Ayahmu. Ternyata derajat ibu itu 3 kali dari ayah. Jadi Masya Allah, utama. Ya seperti kita ketahui, perjuangan seorang ibu itu sangat Subhanallah. Masya Allah lah, ibu itu dari hamil ya 9 bulan 10 hari dengan kondisi supaya janinnya lebih bagus, makan suplemen, baca tilawah biar anaknya bagus, akhlaknya kan seperti itu, sampai bayi ini lahir gitu, sampai dibimbing sampai besar. Seperti itulah peran ibu. Di saat dia lahir itu disusui. Di situ keistimewaannya seorang wanita saat dia menyusui itu Miranda, pahalanya itu sangat besar. Itu dia. Ibu itu, perjuangan ibu itu sangat kuat. Sampai kita udah besar ini, seperti Umi lah ya. Umi udah menjadi seorang ibu. Tapi Umi tetap itu kalau curhatnya kemana? Ke ibu, nggak pernah kan ke orang lain. Karena ibu orang terdekat kita. Makanya kita tuh nggak boleh kayak durhaka gitu sama ibu ya kan. Ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Mantap, bagus. 100 itu Miranda. Iya. Jadi ridhonya Allah itu kita mendapatkan ridho Allah. Ya, minta ridho tuh sama ibu kita. Minta maaf kita. Misalnya kita mau minta rezeki yang bagus, mendoakan yang bagus, atau misalnya Miranda minta ada hajat ini ya. Ini kan terlagi mau lulus ini ya, mau perguruan tinggi. Nah, Miranda itu jumpai orang tua, minta maaf dulu sama orang tua.
Ma gitu, atau Umi atau Ibu, maafkan Miranda. Ada salah Miranda saat ini, Ma. Saat ini Miranda akan menempuh ujian, Ma. Di saat itu, iya, Pak Ma, maafkan, ikhlaskan, Ma. Gitu. Miranda mau ini, Ma, doain, Ma. Insya Allah, saat itu juga Allah mendengar doa ibu kita. Amin, kata malaikat. Maka Allah akan mengabulkannya. Itulah dasarnya ridhonya seorang. Jadi benar-benar ridho itu kan dibutuhkan yang bisa Iya. nanti di rumah kita coba ya Mi. Iya, coba aja. Ini kan lagi mau masuk perguruan tinggi mana nih, mau lulus berapa nilainya gitu kan. Kalau bisa mungkas lah Mi ya. Iya, itu masih perannya sebagai ibu. Ibu. Gitu. Jadi peran wanita saat setelah Islam itu dia lebih tinggi 3 derajat dari ayah. Sesuai dengan perjuangan seorang ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat untuk membangun generasi itu peran yang paling utama itu adalah ibu. Madrasah pertama itu apa? Ayo. Al-Ummu Madrasatul Ula. Madrasah pertama yang ditemukan oleh seorang anak adalah ibunya. Jadi kesuksesan seorang pengusaha atau siapapun yang sukses pasti ditanya siapa? Siapa ibunya ya? Kenapa? Itu didikan pertama dari ibu. Memang madrasah pertama itu adalah ibu. Jadi calon-calon ibu muda, imamah muda ya kan. Jadi dari sekarang lah bangunlah karakter yang bisa membangun umat gitu. Membangun umat untuk menjadi lebih baik. Itulah peran seorang ibu. Jadi anak soleha itu tergantung dari Ibu. kualitas ibunya gitu. Iya, dia kan mencontoh kayak mana ibunya. Iya. Ibuku berjilbab besar, apakah pantas aku berjilbab pendek? Dari segi penampilan aja, belum lagi segi pengetahuan gitu. Seorang ibu juga harus smart iya, ya. smart, skillnya juga harus mantap gitu ya. Itu peran poin kedua ya.